Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Untuk memulai kegiatan hari ini saya mohon bantuannya ketua kelas untuk berdoa. Untuk mengawali pembelajaran pagi ini berdoa silakan. Doa selesai. Ya, mohon bantuannya salah satu untuk memimpin rekan-rekannya untuk menyanyikan lagu nasional. Teman-teman dimohon berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju untuk dua. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selesai. Teman-teman dipersilakan untuk kembali. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, silakan bisa diakses presensi untuk hari ini. Ya, bisa diakses melalui link yang sudah tersedia pada layar yang ada di depan. Kita akan mempelajari tentang sistem rem konvensional ya. Di kelas 11 sudah pernah mempelajarinya. Hanya saja untuk yang kali ini kita akan lebih advance lagi. Tapi sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tujuan pembelajaran pada materi hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan, penggalian informasi dan diskusi, peserta didik dapat menentukan gejala-gejala kerusakan sistem rem konvensional sesuai buku manual dengan teliti, santun, bisa bekerja sama dan menghargai pendapat orang. Jadi pada pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa menentukan, menganalisis serta menguraikan cara perbaikan pada sistem rem konvensional. Setelah sebelumnya pada kelas 11 kalian diminta untuk menjelaskan cara kerja, menjelaskan nama komponen serta melakukan pemeliharaan pada sistem rem konvensional. Untuk alur proses pembelajaran pada hari ini kita akan melalui 6 langkah. Langkah yang pertama, peserta didik melakukan pengamatan masalah. Kemudian yang selanjutnya, langkah yang keenam atau langkah yang terakhir, peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Ya, jadi nanti Bapak sediakan soal di e-learning atau LMS. Nah, nanti silakan dikerjakan dengan baik. Untuk rangkaian kegiatannya pada hari ini, yang pertama dilakukan adalah mengerjakan pre-test. Kemudian yang terakhir mengerjakan post-test. Sama seperti dengan pre-test tadi, soal sudah Bapak sediakan di e-learning. Nanti bisa diakses. Nah, jadi antara pre-test dan post-test nanti Bapak akan mengetahui bagaimana peningkatan kemampuan kalian, peningkatan pemahaman kalian terhadap materi mendiagnosis kerusakan dan memperbaiki sistem rem konvensional ini. Untuk kriteria penilaian, ya penilaiannya nanti akan Bapak lakukan melalui yang pertama diskusi. Jadi nanti akan Bapak lihat bagaimana keaktifan kalian dalam berdiskusi, apakah cuma pasif atau aktif memberikan masukan-masukan kepada teman-temannya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu penilaian berdasarkan hasil pengerjaan soal pre-test dan post-test.
Jadi nanti antara hasil pretest dan post test akan dibandingkan apakah terjadi peningkatan atau malah terjadi penurunan. Seperti kita tahu ya, pada kelas 11 kita sudah mempelajari tentang sistem rem konvensional ya. Hanya bedanya pada saat kelas 11 kalian mempelajari tentang cara perawatan. Pada kelas 12 ini kalian lebih ke mendiagnosis dan memperbaiki. Seperti yang kita tahu, sistem rem itu sangat penting sekali ya pada kendaraan. Bayangkan kalau misalnya kendaraan tidak dilengkapi dengan sistem rem, maka kendaraan tidak akan bisa berhenti. Kendaraan tidak akan bisa memperlambat kecepatannya. Nah, ketika tidak bisa berhenti, tidak bisa memperlambat kecepatan, otomatis bisa saja membahayakan nyawa orang lain. Nah, itulah pentingnya kita untuk mempelajari cara mendiagnosis kerusakan dan memperbaiki sistem rem konvensional. Nah, sebelum kita masuk ke materi mendiagnosis, coba kita ingat-ingat dulu materi kelas 11. Di depan sudah ada gambar bagian-bagian dari sistem rem konvensional, ditunjukkan oleh angka 1 sampai 7. Nah, kita coba komponen yang ditunjukkan angka 1, komponen apa kira-kira namanya? Silakan angkat tangan ya. Booster. Fungsinya apa? Memberikan gerakan tekan. Ya, fungsinya melipat gandakan tekanan pada rem. Kemudian komponen nomor 2. Saya Pak. Ya. Rem tangan. Rem tangan atau rem parkir. Fungsinya untuk Menahan mobil agar tidak bergerak ketika diparkir. Agar kendaraan tidak bergerak ketika diparkir. Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya komponen nomor 7. Saya Pak. Ya. Tromol. Tromol. Fungsinya untuk apa? Sebagai kita geser Pak. Sebagai bidang gesek. Ya, semua jawaban masih ingat semua ya. Jadi sudah sangat tepat sekali. Kasih aplaus untuk kita semua. Nah, saya rasa kalian sudah siap untuk masuk ke materi mendiagnosis dan memperbaiki sistem rem konvensional. Sebelum kita masuk ke materi mendiagnosis sistem rem, silakan dikerjakan soal pretest melalui link yang sudah Bapak sediakan. Apakah sudah selesai? Sebelum kita masuk ke materi mendiagnosis, kita lihat dulu ya supaya lebih semangat untuk masuk ke materi mendiagnosis. Siap semuanya? SMK bisa. SMK bisa. SMK bisa. SMK Negeri 1 Pemalang. Ya, baik, di depan sudah ditampilkan salah satu komponen pada sistem rem konvensional. Nah, ada yang tahu komponen apa yang di depan? Saya Pak. Ya, silakan. Kampas rem. Kampas rem. Bagaimana kondisinya? Sudah tipis Pak atau aus. Sudah tipis atau aus. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan kampas rem bisa tipis atau habis? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya, karena banyaknya gesekan. karena banyaknya mendapat gesekan. Kira-kira dengan kondisi kanvas rem yang tipis atau habis tersebut, kalau misalnya digunakan terus-menerus, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya. Daya pengereman berkurang. Daya pengereman akan berkurang. Ya. Jadi pada gambar tadi benar, rem aus atau tipis, ya kondisinya. Kemudian akibat yang ditimbulkan seperti tadi yang sudah dijawab oleh
kalian. Saya pengereman menurun, kemudian sakram akan cepat aus. Nah, selanjutnya kalian akan berdiskusi. Saya rasa kalian sudah siap untuk melakukan pengamatan terhadap permasalahan atau gejala yang ada pada video. Nah, videonya nanti silakan diakses melalui link yang nanti akan Bapak tampilkan. Bapak akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Pemilihan anggota masing-masing kelompok ini sudah Bapak tentukan ya, berdasarkan hasil evaluasi pada pertemuan sebelumnya. Jadi yang aktif Bapak bagi ke masing-masing kelompok dengan tujuan supaya masing-masing kelompok, masing-masing anggota kelompok itu bisa aktif berkontribusi. Saat diskusi nanti akan Bapak sediakan LKPD ya. Nah, bagaimana cara mengisinya bisa kalian lihat di tampilan di depan. Sekarang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kursinya silakan dikondisikan. Selanjutnya adalah sesi presentasi ya. Pada sesi ini nanti akan ada salah satu kelompok melakukan presentasi hasil diskusi. Saya beri kesempatan kelompok berapa yang mau maju melakukan presentasi? Siapa? Kelompok 5. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Farhan Abdullah sebagai moderator. Penyebab yang kedua adalah udara dalam sistem rem. Cara perbaikannya dengan melakukan pembleedingan. Silakan jika ada teman yang ingin bertanya. Saya mau bertanya. Ya, sekarang. Nama saya Dika Ramadhani. Menurut pengalaman saya, dapat penyebab kerusakan rem yaitu satu, celah sepatu rem tidak sesuai gimana cara perbaikannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Dika. Pertanyaannya akan dijawab oleh Mas Edham Sultani. Silakan Mas Edham. Ya, saya akan jawab pertanyaan dari Mas Dika mengenai perbaikan dari celah sepatu rem tidak sesuai dengan ialah lakukan peninggalan pada celah sepatu rem. Gimana Mas Dika jawaban dari Mas Edham? Apakah sudah tepat? Ya, cukup. Terima kasih atas pertanyaannya Mas Dika. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video tadi yang sudah Bapak upload di e-learning itu memiliki dua gejala atau dua permasalahan. Yang pertama pedal rendah atau pedal kosong, artinya pedal amblas tidak ada daya pengereman. Kemudian gejala yang kedua adalah rem bergetar ketika mobil berjalan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 5 bahwasanya penyebabnya adalah kebocoran fluida pada sistem rem. Kemudian penyebab yang lain adalah ada udara dalam sistem rem. Dari diskusi yang sudah kalian lakukan bisa disimpulkan seperti yang kita lihat di depan, dari gejala, penyebab, dan juga perbaikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Setelah sebelumnya kita mengerjakan pretest, kali ini kita akan mengerjakan soal post test.
Nah, soal post-test bisa diakses melalui link yang sudah Bapak sediakan di depan. Apakah sudah selesai? Siap. Untuk pembelajaran selanjutnya silakan dipelajari modul yang sudah Bapak sediakan di e-learning ya, yaitu modul tentang praktik sistem rem konvensional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siap, Bu. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, saya mohon ketua kelas untuk pimpin rekan-rekannya berdoa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.